المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya muliakan habaib, para ulama, ada juga Tuan Guru Dr. Husain Haji Saleh, Ketua PSI, ada juga anak saya, adik saya Pak Hardi, Kadis Pendidikan dan Pemuda Olahraga 2 periode. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak terasa kita akan berpisah dengan Ramadan yang mulia. Ramadan mulia datang kepada kita semua untuk mengisinya dengan amaliah-amaliah Ramadan. Ada yang menggunakan dengan sebaik-baiknya, ada juga mungkin yang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bulan yang sangat kita rindukan kedatangannya, tidak lama lagi akan berpisah dengan kita jemaah sekalian. Suasana yang hikmat, penuh nikmat dan syahdu bagi orang yang mengamalkan amal-amal ibadah yang sangat mulia adalah malam ke-27, malam ganjil, insya Allah kita rindukan Lailatul Qadar, insya Allah. Jemaah sekalian, ending dari puasa kita ini adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, ialah orang yang mampu menjalankan segenap perintah Allah dan mampu menjauh segenap larangannya. Jemaah sekalian, saya mau tanya dulu, mau ceramah yang pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Terserah Bapak. Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Jangan dibawa kemana-mana ini. Ini ceramah. Biasa Bapak yang muda-muda itu pikirannya masuk separuh. Karena tidak semua ceramah itu kita tangkap isinya, karena menunggu tarawih. Jemaah sekalian, ada 5 poin yang saya catat. Ketakutan profesor itu kalau salah ngomong nanti dikritik, saya catat ini. Apalagi Pak Kadis ini shooting saya langsung, live streaming. Ada 3 modal takwa yang sangat penting kita harus peroleh di bulan Ramadan ini. Yang pertama sholat. Jadi memang fa inna khairaz zadi taqwa, dari sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Inti takwa itu adalah sholat. Sholat yang khusyuk. 3T. Itu mulai tumakninah, tadabbur, dan yang 3T. Tumakninah, tadabbur, dan yang pertama itu lupa saya. Paham maknanya. Tumakninah. Orang yang khusus sholatnya, meskipun cepat, tetap dia konsentrasinya penuh. Dan hanya sholat yang khusus jemaah sekalian ya, melahirkan akhlak mulia. Dan hanya orang yang khusus sholatnya, mulia akhlaknya, yang masuk surga tanpa hisab. Itu jumlahnya 70.000 orang jemaah sekalian. Saya ulangi. Yang khusus sholatnya, yang mulia akhlaknya, jumlahnya 70.000 orang. Itu biaya hisab. Dan 70.000 orang ini bisa menarik 70.000 orang. Sudah kali 70 kali 70.000, tentu 2 miliar lebih. Itu umat mukmin yang dakhalal jannah bighairi hisab.
Pertanyaannya, kalau ada orang yang akhlaknya tidak mulia, tidak khusus sholatnya. Sudah jelas itu, walaupun sholatnya lengkap, wajib, sunat, lengkap, tapi kalau belum mulia akhlaknya, belum khusus sholatnya. Jelas jawabannya. Wa innaha lakabiratun illa al-khasin. Berat khusus itu. Karena dalam sholat itu jamaah sekalian ada 5.000 pikiran yang melintas. Kalau Pak Kadis ingat anak sekolah ujian akhir, ingat ijazah, ingat apa maksud data pangkalan data apa tidak, mulai dari PAUD sampai dengan SMP kalau di kota, melintas pikiran itu. 5.000 yang melintas jamaah sekalian. Bagaimana melawan itu? Makanya di Al-Quran dijawab, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang bahagia dengan sholatnya adalah orang yang khusus sholatnya. Ini modal pertama, sholat. Yang kedua, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Karena orang yang dinamakan surga adalah orang yang senantiasa baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah masjid dan rumah kalian dengan senantiasa baca Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kubur. Tidak pada kedengaran baca Al-Quranul Karim. Nauzubillah. Karena kalau kita sudah meninggal dunia itu orang yang Al-Quran itu mengelilingi kita. Yang ketiga, menjaga lisan dan hati. Ini hikmah puasa ini. Orang yang diridhoi surga Allah adalah orang yang tidak berkata yang sia-sia. Berjaga lisannya dan jaga hati. Yang berikut, orang yang senantiasa murah memberikan makan kepada orang yang memerlukan. Ini orang yang berikan takjil ini pahalanya sama dengan pahala orang puasa. Karena dalam kantin kita beri kurma, minuman, makanan ini luar biasa pahalanya mas sekalian. Kalau yang buka puasa di Masjid Jami ini 100 orang, 100 pahala diperoleh orang memberikan takjil buka puasa ini. Luar biasa. Ini kita rindukan. Di luar bulan Ramadan berbeda pahalanya. Yang berikut, taubat tentu saja. Makanya kalau ada waktu, makanya mohon izin nanti Habib saya 8 rakaat saja dulu, pulang itu saya di rumah mulai dengan sholat wudu, sholat taubat, sholat hajat, tahajud. Jadi mohon maaf saya 8 bukan aliran Muhammadiyah atau Khairat. Saya sengaja cepat pulang karena nanti juga di masjid saya ada i'tikaf. 5 inilah modal yang saat ini kita peroleh. Dan jamaah sekalian, pahala 5 ini pun akan tergantung dari langit dan bumi kalau tidak mengeluarkan zakat. Ini tentu ceramah para ustaz, ulama di akhir zaman zakat ini. Dan zakat itu dikeluarkan paling lambat ketika khatib naik ke atas mimbar. Kalau sudah turun khatibnya, bukan lagi zakat, fitrah namanya. Oleh karena itu hati-hati ambil zakat. Sebenarnya zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin saja. Sebenarnya awalnya, saya ulangi, zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. 8 asbab yang lain itu ya infak, sedekah, zakat mal. Termasuk ambil zakat. Oleh karena itu sebaiknya zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Ambil zakat yang lain, zakat asnaf itu selain zakat fitrah
Tapi kemudian ulama membolehkan untuk amil dan untuk yang lainnya. Tapi sejatinya zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Dan sebaiknya zakat fitrah itu kita serahkan langsung kepada fakir miskin. Tapi karena kita mau muda, ada sini ada amil zakat di Masjid Jami, masjid yang pertama dalam sejarah Sultan ini. Ya kita serahkan pada amil zakat. Kita percaya sebab kalau serahkan tanggung jawabnya ambil. Coba saya ingatkan, jangan sampai zakat fitrah kita serahkan setelah turun khatib ke atas mimbar, batal zakat fitrahnya, jadi infak sedekah hati. Jamaah sekalian, biasa kalau panjang itu masuk separuh. Begitu Pak Habib ya. Saya pendek-pendek saja. Apalagi Pak Doktor Tuan Guru Husain Haji, saya ingatkan jangan banyak prof. Kalau prof itu banyak pendapatnya, kurang pendapatannya. Mudah-mudahan dua-duanya pendapatnya banyak, pendapatan juga banyak, insya Allah. Jamaah, oh jamaah, ya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, puasa ini bukan untuk bulan puasa, puasa untuk modal kita 11 bulan. Oleh karena itu, begitu selesai puasa, lanjut dengan puasa Syawal. Sittatun min Syawal itu fakana minad dahr, sama dengan puasa sepanjang tahun. Tiap tahun saya di sini ikut Lebaran Madura. Ya Pak Habib. Kalau di sini kan ada saudara saya Pak Tuan Guru Husain Haji Salim. Tapi nanti saya sudah pengaruh di Jalan Banteng, kamu bikin juga Lebaran Madura. Tapi jangan hari ke-6, hari ke-7. Karena saya harus datang ke Masjid Jami. Ada 3 masjid saya bina di Jalan Banteng. Masjid Hijabur Rahmah, Al-Ikhwan dengan Nur Rahman, 3 masjid saya bina. Walaupun saya dosen unta, banyak masa sekuler, tapi saya hidup di masjid jamaah sekalian. Saya S1 tinggal di masjid, S2 tinggal di masjid, S3 juga mengajar ngaji di masjid. Satu-satunya dosen unta Dewan Hakim MTQ itu Prof. Juraid namanya. Ini bukan saya ini Pak Abang agama Kesra dulu, biasa sama-sama MTQ. Karena saya pernah juara MTQ dulu. Saya Kota Makassar, begini-begini juara dulu. Sekarang nafas sudah pendek, suara kurang, karena umur sudah 20 tahun, cucu baru 7. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.